Om Swastiastu, umat Sedharma yang saya cintai. Dalam video ini saya ingin berbagi solusi supaya wabah virus corona berkurang, kalau bisa ya supaya minggat gitu ya. Saudara sekalian, supaya wabah virus corona mau berkurang, sekiranya perlu diketahui bersama bahwa yang namanya virus corona itu merupakan bangsa kuman. Nah, bangsa kuman itu tumbuh subur dan berkembang biak di tempat-tempat yang kotor, yang kumuh, yang lembab, tentu tempat-tempat yang tidak suci, kan kayak begitu. Menyadari atau dengan mengetahui yang namanya virus corona sebagai bangsa kuman yang tumbuh subur di tempat-tempat yang tidak suci, yang kotor, sekiranya dengan keberadaan wabah virus corona yang sudah hampir 2 tahun ini di alam semesta, itu menandakan alam kita telah kotor, telah tidak suci, yang membuat wabah virus corona itu tumbuh subur dan berkembang biak. Saudara sekalian, yang namanya kuman ya, kalau saya panjangkan menjadi hukuman. Wah, hukuman. Kuman itu kurang iman. Kuman itu kurang ucapkan mantra. Jadi dalam hal ini, dengan berkembang biaknya wabah virus corona di muka bumi yang merupakan bangsa kuman, sekiranya hal itu mungkin, ini prediksi saya, sebagai sebuah hukuman kepada kita manusia yang kurang iman, kurang ucapkan mantra dalam keseharian. Mungkin ini prediksi saya. Saudara sekalian mengetahui ya, alam semesta itu kotor, tidak suci, yang menimbulkan bermunculannya wabah virus corona dan mungkin wabah-wabah yang lainnya. Sekiranya supaya wabah virus corona itu berkurang, solusinya ya alam ini sebagai tempatnya itu harus disucikan. Ya, alamnya harus disucikan. Kalau sudah disucikan, perlahan-lahan tentu saja mungkin ini wabah virus corona itu akan berkurang. Nah, saudara sekalian, supaya alam ini suci yang memungkinkan wabah virus corona, saya menemukan sebuah petunjuk ya. Pertama ditunjukkan oleh kepanjangan kata kuman, yaitu kuncinya ucapkan mantra. Jadi dalam hal ini supaya alam suci, supaya kuman-kuman itu berkurang, sekiranya kuncinya cuma ucapkan mantra. Mantra itu diulang-ulang, diucapkan sebanyak-banyaknya, termasuk dalam hal ini nama suci Tuhan juga tergolong mantra, harus diucapkan berulang-ulang. Nah, pengucapan mantra berulang-ulang, nah menurut kitab suci Menao Dharma Sastra, saya temukan merupakan tingkatan niatnya yang tiada bandingannya. Nah, supaya saudara yakin bahwa pengucapan mantra yang disebut dengan japa mantra sebagai yatnya yang tiada bandingannya dengan berbagai jenis kegiatan yatnya yang lainnya, saya bukakan pada kitab suci Menao Dharma Sastra. Kalau tidak salah ini halaman berapa ya, halaman 87. Halaman 87 ini kitabnya, sloka 86 bab 2 yang bunyinya, ini saya terjemahannya saja saya sampaikan. Keempat jenis pakaiannya dan korban-korban yang ditetapkan sesuai menurut beda yang tak ternilai bandingnya dibandingkan dengan ke-16 yatnya, itu adalah yatnya yang terdiri dari pengucapan japa mantra. Jadi ada sumbernya, ada kitab suci yang mengatakan demikian. Karena itu kita sebagai orang yang beragama memakai kitab suci, tidak ada salahnya kita mengikuti perintah-perintah yang ada atau pernyataan-pernyataan sebuah sloka yang ada di dalam kitab suci. Selanjutnya, petunjuk yang kedua saya temukan dari warna putih. Nah, kita ketahui bersama di alam semesta ini warna putih ya merupakan lambang kesucian.
Warna putih di balik lambang kesucian itu saya menemukan sebuah petunjuk untuk menyucikan alam sesuai kepanjangan kata putih, yaitu puja Tuhan, ikhlaskan hati. Jadi sesuai kepanjangan kata putih dan kepanjangan kata kuman, yaitu kuncinya ucapan mantra, sekiranya jika digabung, cara menyucikan alam semesta adalah pertama sesuai dengan kepanjangan kata putih, yaitu puja Tuhan, ikhlaskan hati, dengan syair-syair pujian kepada Tuhan yang sifatnya mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Setelah itu dibarengi dengan mengucapkan mantra berulang-ulang atau mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang atau menyebut-nyebut nama Tuhan yang berguna untuk memanggil-manggil Tuhan biar Tuhan hadir. Tuhan itu kan maha suci. Kehadiran Tuhan yang maha suci, bila kita panggil di tempat kita berada, maka alam itu menjadi suci. Ketika alam menjadi suci, maka yang namanya wabah virus corona itu kan bisa aja menyingkirkan apa? Tidak bisa berkembang biak di tempat-tempat yang suci, atau musnah dia dalam kehadiran sinar suci. Karena itu supaya alam ini suci, sekiranya harus beramai-ramai. Semua orang dari segala lapisan, apakah itu orang tua, anak-anak, semuanya harus mengucapkan mantra suci. Paling tidak mengucapkan nama si Tuhan. Dinyanyikan boleh, diucapkan secara japa boleh, beramai-ramai, supaya Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan itu yang sekiranya sinarnya yang maha suci yang akan menyucikan alam semesta. Jadi solusinya sederhana seperti itu kalau berdasarkan kitab suci dan sesuai dengan kepanjangan kata putih. Jadi daripada kita mengeluh tidak ada solusi apa-apa yang tidak bisa menyelesaikan masalah, lebih baik kita mencoba-coba. Siapa tahu dengan mencoba-coba begini juga, dengan memuja Tuhan dan mengulang-ulang mantra suci setiap pagi, barang 1 jam, atau kalau tidak sanggup 1 jam, paling minim lah setengah jam, sore malam hari, dicobakan. Dan juga tidak tidak membutuhkan biaya yang banyak. Justru tidak pakai uang, itu cuma mantra ya. Kalau sudah hafal dilakukan, kan tidak pakai uang yang begitu, kecuali beli bukunya pakai uang. Tapi kalau sudah tahu mantranya, tinggal ucapkan aja sehari-hari, pagi sore gitu, tidak pakai uang kok. Apalagi dalam kondisi sekarang, kalau bikin upacara macam-macam itu kan biayanya gede. Nah, daripada uangnya habis untuk upacara, sementara hasilnya tidak begitu jelas, alangkah baiknya mencoba petunjuk kitab suci ya, dengan berjapa mantra, diawali dengan memuja Tuhan. Di saudara sekalian, daripada mengeluh tidak menyelesaikan masalah, tetap begini-begini saja, kita kan sebagai manusia yang berkeyakinan, coba silakan dicoba-coba cara seperti ini. Siapa tahu kok tidak pakai modal, hanya modalnya itulah kebersamaan, beramai-ramai semua orang. Kalau sendirian ya mungkin kurang mewujudkan perubahan. Kalau beramai-ramai mungkin ada perubahan. Karena kita sebagai orang yang punya kepercayaan, salah satunya harus mempercayai isinya kitab suci dan percaya Tuhan sebagai yang maha suci. Hadirkan beliau. Jangan hidup selamanya sesuai kepanjangan kata hitam, yaitu hidup semata-mata materi, sampai dalam keseharian tidak pernah memuja Tuhan. Jadi hitam pikiran kita, dunia pun jadi hitam. Dalam bahasa Bali, hitam disebut dengan selem. Selem itu selek megai, woi. Selek megai artinya tekun bekerja lulu sampai tidak pernah melihat Tuhan, membuat tubuh kita hitam, pikiran gelap. Dari pikiran yang gelap, kebanyakan manusia gelap pikirannya, tubuhnya gelap gitu. Tentu alam ini akan menjadi gelap. Gelap itu identik dengan kotor. Kalau sudah kotor, dikasih kuman. Kuman itu hukuman. Nah, ya. Hukuman karena kurang iman, karena kurang ucapkan mantra. Nah, supaya kumannya minggat, kuncinya ucapkan mantra. Kan begitu kepanjangan kata kuman, hanya otak-atik. Di sekitar kata-kata itu aja. Silahkan dicoba. Siapa tahu dengan cara ini ada perubahan. Jadi saudara sekalian,
Mungkin sebegini dulu saya punya saya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tentu saya ini banyak kekurangannya. Di akhir cerita saya ucapkan Paramasanti Om Santi 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 Om.